saya ada pertanyaan dari hamba Allah ini. Ini sepertinya pertanyaannya dari seorang istri ini, Ustaz. Bagaimana menyikapi suami yang tidak pekaan terhadap istri, sedangkan istrinya ini sedang sakit? Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk kedua-duanya, Ustaz. Apa, Ustaz? Baik. Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi orang hidup itu dijadikan sama Gusti Allah itu untuk berlomba-lomba, untuk mencari kemenangan. Lomba agar menang. Karena lomba ini semuanya itu adalah ajang perlombaan yang ada di dunia ini, maka kita jadikan semuanya itu sebagai jalan menuju keselamatan. Baik lewat istri, baik lewat anak, baik lewat keluarga. Jadikan istri itu adalah jalan menuju surga. Ya Allah, saya husnudzon. Insya Allah dengan perhatian ke istri saya bisa masuk surga. Kan gitu. Ya Allah, saya berhusnudzon. Dengan saya berbuat baik ini dengan anak saya akan jadikan semuanya itu adalah jalan untuk mencari kebaikan. Sehingga apa? Kewajiban. Makanya kewajiban seorang suami itu bukan hanya urusan duniawi saja, tapi juga kewajiban urusan akhirat. Istri sakit ya suaminya yang ngurusin. Masa iya istrinya sakit tetangganya yang perhatian, kan salah nantinya kan gitu. Suaminya tetangga contohnya kan nggak benar kan gitu kan. Jadi apa? Jadi kewajiban seorang suami itu akan ditanya sama Gusti Allah semuanya. Urusan dunia, urusan akhiratnya. Tanggung jawabnya besar. Makanya apa? Berat menjadi seorang suami. Tugasnya suami itu berat. Bukan hanya mencukupi jasmani rohaninya, tapi pertanyaannya banyak. Makanya seorang suami nanti itu pertanyaannya ditanya banyak sekali. Urusan istrinya suami ikut ditanya, tapi tidak sebaliknya. Urusan anak suami ditanya, urusan kakaknya suami ditanya, urusan orang tuanya suami ditanya. Banyak laki-laki itu pertanyaan-pertanyaan. Makanya apa? Makanya banyak yang harus dievaluasi. Sebagai seorang suami, mungkin Allah kasih kurang-kurang peka. Ya istrinya yang sabar aja dengan suaminya yang seperti itu. Kan seperti itu. Jadikan suamimu itu adalah menuju surga. Mungkin dengan memiliki suami yang seperti itu, saya sabar kayaknya saya masuk surga nanti. Jadi saling husnudzon aja sama Gusti Allah. Baik, yang mempertemukan dengan suami siapa kira-kira? Yang mempertemukan siapa? Jodoh siapa yang nulis? Gusti Allah. Kenapa Bapak kok nikah sama Ibu? Yang mempertemukan siapa? Allah yang mempertemukan saya. Kok saya dipertemukan dengan suami yang seperti itu? Pasti ada hikmahnya. Kadang istri dipertemukan sama suami yang nyuwupelin itu ada. Barangkali ini jalan saya masuk surga. Gitu kan. Sabar kan gitu. Enggak usah masukin dalam hati, nanti jantungan nantinya kan gitu. Jadi ambil hikmahnya, apa kira-kira hikmahnya? Mungkin saya harus sabar. Dikasih istri pun sama. Suaminya nyebelin atau istrinya nyebelin aja. Kan banyak nabi-nabi yang diangkat derajatnya karena pasangannya. Ya kan? Nabi Ayub diangkat derajatnya gara-gara istrinya nyebelin itu kan gitu. Diangkat derajatnya suaminya gara-gara istrinya. Tadi juga sama. Jasadnya diawetkan gara-gara istrinya ngomel terus setiap hari. Sabar dianya. Ya barangkali jalannya seperti itu. Jadi ya apa? Jadikan semua itu apa? Gak ada ketentuan Allah yang salah itu gak ada. Semuanya tepat. Dikasih suami yang seperti itu, udah pilihan Gusti Allah, pas sudah pasti. Sehingga apa? Ada hikmahnya kira-kira. Suaminya apa hikmahnya? Kita renungin semuanya. Dikasih pasangan seperti ini, apa hikmahnya? Coba direnungin semuanya. Mungkin jalannya harus sabar. Sehingga sabar inilah susah. Gampang diucapkan, susah dipraktekkan. Istri mungkin mendapatkan suami yang tadi kurang peka barangkali. Ya yang sabar. Karena mungkin ya Allah itu menjadikan jalan surga istrinya itu lewat suaminya yang gak peka tadi. Gara-gara sabar, gara-gara gak banyak nuntut, gara-gara gak banyak ngedumel, akhirnya jadikan ibadah. Pun juga sama. Suami mungkin dikasih istri yang nyebelin, barangkali kan seperti itu. Terus dia sabar, ya barangkali jalan surganya lewat istrinya.
Berapa banyak orang-orang soleh diangkat karena istrinya. Istrinya yang kurang baik, nguji terus. Nguji karena ketidakcukupan urusan ekonomi, urusan apapun, marah terus tiap hari. Mungkin ujiannya lewat istri. Sehingga apa? Ya husnudzon aja kepada Gusti Allah, barangkali itu jalan rezeki saya dan apa? Jalan keselamatan saya di akhirat nanti, itu aja. Sabar semuanya. Jadi nggak ada ketentuan Allah yang tidak baik, itu nggak ada. Semua kodrat Allah itu adalah baik. Cuman Allah nggak ngasih alasan kenapa kok dikasih istri galak barangkali. Karena kalau nggak galak mungkin nanti akan error suaminya, kan gitu. Ataupun sebaliknya, pasti ada hikmahnya. Kok dikasih suami yang galak barangkali. Main fisik contohnya dan lain sebagainya. Coba kita renungin semuanya. Apa kita harus makin sabar atau kita harus makin seperti apa? Kenapa jodoh saya kok seperti ini, kok nggak seperti itu? Oh, tidak. Jodoh kita itu Allah hanya memilih, pasti pas sudah jodohnya. Dicatat di Lauhil Mahfuz itu ya sudah seperti itu. A dengan itu ya sudah. Tinggal kita menjalani dengan ikhlas. Semua yang ketentuan-ketentuan Allah itu jadikan sebagai jalan menuju surga. Lewat suaminya, ayo semoga suami saya ini jalan menuju surga lewat saya, sabar. Jadikan sabar terus, kerjain. Seandainya pun suami nggak peka, itu paling 60 tahun selesai sudah. Anggap 70 tahun, 80 tinggal namanya, nanti juga nangis-nangis ditinggal suaminya. Gak ada suaminya nyebelin ditinggal mati terus gak nangis, itu gak ada. Saya tahu mas kamu itu nyebelin pas hidup, tapi pas meninggal saya kehilangan juga. Ya seperti itulah. Artinya apa? Tetap ada hikmahnya. Jadi apa? Jadikan semuanya itu adalah apa? Alat untuk jalan masuk surga.